Saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Bapak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari bahwa apapun dan bagaimanapun ceritanya, baik itu kelalaian saya tidak mengecek ulang isi konten, ataupun kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan, saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan, dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Perkembangan bahwa penanganan saya sejujurnya tidak pernah merasa ada ketidaksukaan atau kebencian secara pribadi, baik dengan institusi ataupun dengan pemerintahan ataupun dengan personal. Atas nama 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group, terdapat kerugian negara seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Untuk memberantas mafia peradilan, apa yang belum kita lakukan sehingga ini masih terus berulang? Penerapan hukuman belum bisa menimbulkan efek jera. Hukuman belum bisa seberat-beratnya kepada para pelaku yang terlibat dalam konteks mafia peradilan tadi itu. Masih ada pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan-pertimbangan sisi humanisme dan lain sebagainya. Maka harapannya adalah supaya setiap vonis itu bisa menimbulkan efek jera tadi itu adalah bagaimana vonis yang seberat-beratnya, vonis yang kemudian bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Kenapa kemudian masih kecolongan kan gitu kan? Kenapa kemudian masih terjadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya? Maka saat itu adalah rendahnya integritas, rendahnya moralitas, rendahnya bagaimana menahan godaan isi tas, sehingga kemudian menyebabkan itu tadi kapasitas sebagai orang hakim tereduksi tadi itu, yang mestinya adalah memberikan rasa keadilan tapi justru menggadaikan keadilan, termasuk bagaimana realisasi 11,8 triliun tadi itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Misalnya dinyatakan bersalah oleh hakim, oleh kasasi, langsung kemudian bisa menjadi PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang bisa membantu Pak Presiden Prabowo untuk membangun negara ini. Kejagung menyita uang kerugian negara sebesar 11,8 triliun rupiah hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO dari 5 terdakwa korporasi Wilmar Group. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa 17 Juni, Direktur Penuntutan Sutikno mengatakan, penyidik langsung menyita total uang yang telah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, uang tersebut dimasukkan ke rekening penampungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampitsus). Terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Dijelaskannya, adapun terdakwa tersebut ialah PT Multimas Nabati Asahan, PT Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia,
dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kejagung menerangkan, perkara ini bermula dari pemberian fasilitas ekspor CPO pada Januari 2021 hingga Maret 2022.